Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren nih, pagi ini banyak banget yang memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Makasih banyak ya. Semoga teman-teman sehat, tidak kurang suatu hal apapun. Mohon maaf pagi ini kita tadi terlambat mulainya karena kemarin saya baru dari Jakarta, teman, dari Kemang ya. Baru dari Kemang, baru nyampe rumah tuh jam setengah sepuluhan, jam sepuluhan. Terus harus beres-beres dulu mempersiapkan segala sesuatunya ya, dan jadi tadi pagi kita baru bisa mulai jam segini, mohon maaf ya. Baik, gimana teman-teman kabarnya? Insya Allah sehat semua ya, sehat semua insya Allah, tidak kurang suatu hal apapun insya Allah ya. Kemarin gimana nih, belajar sama siapa aja kemarin? Di live-nya siapa aja nih? Sama Ustadz siapa aja kemarin? Kita nggak live, belajar sama Ustadz siapa nih? Sama Akang siapa? Sama Abang siapa? Saya pengen tahu dong ya, sama teman kita yang mana nih, sama sahabat-sahabat kita yang mana ya. Semoga teman-teman walaupun kita nggak live tetap ikuti live ngaji yang lain, support guru-guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Ustadz Pak C, Masya Allah ya. Kak Nisa, Ustadz Hoirunisa, Ustadzah Hoirunisa ya, Masya Allah. Ustadz Fauzan ya, baik, disupport ya live ngajinya ya. Oke. Kalau begitu saya izin pagi ini untuk izin menjadi salah satu opsi pilihan buat teman-teman dalam belajar ya. Izin untuk mendampingi teman-teman. Ya seperti biasa, kalau di kita konsepnya bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step dari contoh penggalan kalimat yang akan kita pilih pada fitur Al-Quran kita. Kita tetap bahas per huruf ya. Lalu kita bahas harokatnya juga ya, tebal tipis hurufnya juga. Setelah itu baru kita beranjak ke hukum tajwidnya. Sudah siap kita mulai? Kalau sudah siap kita mulai, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kang masih jualan Al-Quran? Masih Quran, tapi nanti di akhir, kalau jualan-jualan di akhir ya. Oke, kita mulai saja teman-teman sekalian. Kita mulai dari kalimat yang teman-teman lihat di layar HP teman-teman ya. Kita mulai dari huruf yang pertama. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya, ngaji bareng cucu, Masya Allah. Salam untuk cucunya ya Bunda. Sip. Nah, ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ketika huruf ini yang saya blok dengan warna hijau, ketika dia belum berharokat, artinya kalau belum berharokat tuh nama asli hurufnya gitu ya, namanya adalah huruf fa teman-teman sekalian. Saya izin tulis ya. Ini namanya adalah huruf fa, sret. Nah gitu ya. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Nah teman-teman tahu nggak fun fact-nya, huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf apa? Ibu Uur, waalaikumsalam Ibu Uur, Masya Allah ya. Fa, cucuku jawab dengan cepat, keren Bunda Nunung ya, cucunya, Masya Allah. Jangan sampai huruf fa tertukar dengan huruf apa?
ayahanda, ibunda, abang, kakak, adik, adikku sekalian, jangan dibaca menjadi huruf P ya. Nah, kalau ini terjadi, maka ini suatu kesalahan yang bisa jadi besar karena makhrajnya berbeda, tempat keluarnya berbeda. Maka bagaimana cara melafalkan huruf fa? Jadi gini, biar huruf kita tepat dilafalkan seperti apa, maka teman-teman harus tahu bahwasannya setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali huruf hijaiyah itu dari alif sampai dengan huruf ya, dia punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa teman-teman, adik-adikku sekalian, abang kakak sekalian? Makhraj itu artinya adalah tempatnya, tempat keluar. Jadi kalau kita tahu suara itu ada sumbernya, nah huruf juga ada sumbernya di mana dia dilafalkan sehingga membentuk huruf itu. Nah, tempat keluar dari huruf fa yaitu makhraj huruf fa dilafalkan dari mana? Nih, kita coba cek dari buku saya saja yang lama ya. Nah, nih kita lihat ya. Jadi kenapa huruf fa sering kali tertukar dengan huruf P? Karena dia makhrajnya tidak disesuaikan dengan kaidah dari si huruf fa-nya ini. Nah, makanya kita kenalan gimana sih makhraj huruf fa itu. Nah, makhraj huruf fa atau tempat keluar dari huruf fa dalam istilah tajwidnya disebut dengan batonus syafah. Ya, Bang, saya masih belum tahu nih maksudnya batonus syafah itu apa. Oke, kita telaah pelan-pelan. Batonus syafah itu artinya perut bibir bawah. Ya, perut bibir bawah itu bagian yang mana? Bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Jadi bukan bibir bawah bagian luar yang keringnya. Tapi yang disebut dengan batonus syafah adalah bibir luar, bibir dalam bagian yang basahnya. Nah, itu yang disebut dengan batonus syafah atau perut bibir bawah. Lalu diapain Bang perut bibir bawahnya? Wa min batonis syafah falfa ma'atorofis sanayal musyrifah. Artinya apa? Ujung gigi sari atas kita lah yang disentuhkan dengan perut bibir bawah. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambarnya dulu teman-teman, dia dilafalkan seperti ini. Jadi si ujung gigi sari atas kita itu disentuhkan dengan bibir bawah, tapi bukan bagian yang luarnya, tapi lihat bagian yang berwarna ungu, ini adalah bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Sehingga ketika kita lafalkan, Flores NTT bergabung, selamat bergabung Bunda Nur Aini Roja, Masya Allah ya. Jadi ketika kita lafalkan seperti ini, saya izin agak angkat bibir atas saya biar makhraj huruf fa-nya terlihat. Fa, 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 fa. Jadi ujung gigi sari atas kita ini nempelnya ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, 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 fa. Jadi ketika dia tepat dilafalkan yang nempelnya bagian itu, pasti huruf fa-nya keluar dengan natural. Yaitu salah satu sifat dari huruf fa yang harus ada adalah apa? Mengalirnya nafas. Oke? Nah, otomatis kalau yang nempel adalah ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam kita, dia pasti akan mengalir nafas. Fa, fi, fu, af. Bisa dipraktekkan dari rumah teman-teman? Kalau bisa, boleh teman-teman komen bisa ya, karena saya pengen banget teman-teman, makanya saya zoom begini. Ya, kita buat konsep-konsep sahabat-sahabat kita juga yang live itu dengan cara zoom seperti ini. Itu biar bisa mempraktekkan dengan jelas, dengan harapan apa? Allah jadi bisa menjadi wasilah teman-teman bisa paham. Atas izin Allah tentunya. Bisa ya? Oke, makanya sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa itu ketika dilafalkan dia seringkali tertukar menjadi huruf P? Nah, alasannya gampang. Kalau huruf fa teman-teman suka berubah menjadi huruf P, karena teman-teman melafalkannya tidak seperti ini. Nah, tapi teman-teman kalau huruf fa-nya berubah, tertukar menjadi huruf P, yang teman-teman lafalkan itu yang nempel adalah bagian bibir atas dan bibir bawah. Nah, jika yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah, alhasil huruf yang keluar ya tentu bukan huruf fa gitu. Karena makhrajnya, karena titik temunya beda antara fa dengan huruf P. Kalau huruf P itu antara bibir atas dan bibir bawah, sehingga ketika dilafalkan jadinya begini. Pa, pi, pu. Agak kan benar huruf fa-nya. Karena yang nempelnya salah. Pa, pi, pu. Bedakan sama fa, fi, fu. Ya, bisa dipahami teman-teman? Sip, pelan-pelan. Yang penting teman-teman dapat satu persatu hurufnya. Dapetin huruf satu persatu udah bagus. Nanti tinggal ditambah harokat, tinggal ditambah tebal tipis, tinggal ditambah beberapa sifatnya, lalu hukum tajwidnya, gitu ya.
Oke, sip, lanjut. Jadi belajar itu nggak ada yang instan, teman-teman. Semuanya perlu proses, semuanya perlu perjuangan, semuanya perlu rasa sabar dalam bukti cinta kita ketika proses belajar ya. Lanjut. Nah, ini huruf fa, teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke dalam ayat. Maka mana ayatnya? Nah, maka pastikan jangan sampai teman-teman di sini baca papipu tapi fafifu. Oke, sudah kita ketahui ya. Nah, ya, sudah kita ketahui ya. Nah, selanjutnya huruf fa sudah kita lafalkan ya. Selanjutnya sekarang kita lihat harokatnya ya. Kita lihat harokatnya teman-teman sekalian. Seret. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun ya, yang di atasnya ada baris atas macam ini ya, baris atas miring begini, ini namanya harokat fathah. Nah ya, Bang, kalau saya nggak hafal istilah tajwidnya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa asal cara bacanya betul gitu ya. Tapi kenapa saya tetap sampaikan istilah-istilah ini? Siapa tahu teman-teman ada yang pengen mengajarkan ke anaknya ya, atau ke saudaranya, ke sahabatnya, biar lebih kuat, boleh sampaikan dengan istilah. Tapi kalaupun tidak, sesuaikan. Kalau anak-anak jangan disebutkan istilah-istilahnya, nggak apa-apa, contohkan aja ya. Oke, ini namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, maka dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka si huruf fa-nya di sini nggak kita baca fa lah, nggak kita baca fi, dan juga nggak kita baca fu. Tapi kita baca harus fa. Nah, dengan vokal A. Oke, sip. Sekarang kita beranjak pelan-pelan lebih jauh. Kalau ada huruf berharokat fathah, yaitu baris atas, lalu dia keluar dengan bunyi vokal A, oke, maka dia harus dibaca tipis. Pelafalannya, karakternya, saya tulis dulu ya. Oke, dia mesti dibaca tipis. Bang, emang kalau dia dibaca dengan keadaan yang tebal, oke, ketika huruf yang dibaca karakternya tebal dan harokatnya fathah, emang nggak dibaca vokalnya vokal A? Jawabannya adalah tidak terdengar seperti vokal A. Tapi dia akan terdengar kalau huruf tebal itu condong seperti vokal O, teman-teman. Contohnya bisa kita ambil huruf apa? Huruf to. Nah, huruf to ya, ketika dia berharokat fathah kan nggak kita baca wassamai wattariqo, enggak. Tapi karena dia tebal, maka dia akan terdengar to. Wassamai wattariqo. Nah, kenapa bisa to? Karena dia huruf tebal. Bo, so, kho, go, dan yang lainnya. Impact dia tebal, pada harokat fathahnya bukan murni vokal A lagi yang keluar, tapi jadi seperti vokal O, walaupun bukan O yang dimonyongkan, bukan. Oke, tapi kita runut, belajar lagi, lihat lagi kepada pembahasan. Nah, di sini pembahasannya hurufnya huruf fa. Nah, huruf fa itu ketika berharokat fathah dibacanya vokal A kan ya, maka dia nggak dibaca tebal. Maka kita eliminasi dulu si tebalnya nih ya. Oke, sudah. Selanjutnya, kalau kita pengen tipis vokal A-nya emang gimana, Bang? Nah, gitu ya. Biar kita bisa melafalkan vokal A-nya clear jelas, tapi kadar tipisnya juga tetap terperhatikan. Seringkali saya analogikan dengan bahasa kitanya adalah BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya sedikit senyum. Nah, kenapa kita tambahkan di sini ada sedikit senyum? Ini hanya diksi kami saja untuk bisa memvisualisasikan kepada teman-teman. Jadi buka mulutnya jangan cuma buka mulut seperti ini, fa, karena yang kita khawatirkan adalah fa, vokal A-nya itu jadi tidak terdengar karakter tipisnya, fa. Enggak, tapi senyumin sedikit, fa. Tapi senyumnya sedikit aja. Jangan sampai juga berlebihan. Khawatir kenapa? Jadi vokal E nanti, v. Nah, jadi gitu. V enggak ya, tapi fa, rahangnya, aula mulutnya, rongga mulutnya tetap dibuka. Fa, senyumin sedikit, lidahnya rileks. Fa. Nah, jadi vokal A-nya itu enggak fa. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Misalnya ada huruf
ada huruf apa? Huruf shin berharokat fathah, vokal A, maka jangan dibaca sya, tapi sya. Bisa ya? Bukan sya, tapi sya. Begitupun misalnya huruf zal, jangan dibaca za, tapi za. Jadi si kadar tipisnya teman-teman perhatikan sejak awal. Ya. Oke, waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat bergabung ya. Lanjut. Maka di sini kita baca fa. Oke. Sip. Lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang kita beranjak lagi ke huruf berikutnya. Untuk huruf fa ini bisa difahami teman-teman, baik dari segi hurufnya, baik tebal tipisnya, baik harokatnya, bisa diikuti, bisa dipraktekkan dalam pelafalan. Semoga bisa ya. Bisa. Alhamdulillah. Faham? Bisa. Oke. Alhamdulillah. Sekarang berarti kita akan beranjak ke huruf berikutnya. Untuk huruf fa-nya jangan dipanjang-panjangkan ya. Ingat, kalau ada fathah lalu dia nggak ketemu sama huruf yang begini, nih huruf alif yang begini teman-teman, nah yang begini yang berdiri tegak ya, maka huruf tersebut yang harokatnya fathah jangan dipanjang-panjangkan. Jadi jangan dibaca fama, nggak cukup, nggak gitu, tapi cukup fama, satu kali hitungan, satu kali ketukan, atau satu kali pelafalan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman. Ini namanya huruf apa ya? Suaranya kok double Ustadz? Keluar dulu bunda nada, masuk lagi, nanti insya Allah nggak double. Ya, ini namanya huruf mim. Keren. Jadi kalau saya nanya ini nama hurufnya apa, tolong di komen nama aslinya, nama hurufnya apa. Jadi bukan nama ketika dia udah ada harokat vokal a i u nya, tapi ketika dia belum berharokat. Nah itu disebut dengan nama asli ya. Nah ini namanya adalah huruf mim. Ya, saya tandai dengan warna hijau. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini namanya huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf mim teman-teman sekalian? Ya. Nah, mim itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf M. Mim itu dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf M. Sama. Jadi kan tadi saya udah bilang setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf hijaiyah ya kan? Nah, tempat keluarnya huruf mim ini nggak perlu ribet-ribet. Dia dilafalkan sama persis kita melafalkan huruf M, yaitu dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas kita dan bibir bawah kita biasa aja persis kayak huruf M. Ma, mi, mu, am gitu ya. Oke, bisa diikuti. Sip. Jadi cukup menyentuhkan bibir atas bibir bawah. Namun yang teman-teman harus perhatikan ya, ketika melafalkan huruf mim jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya gimana? Ma, mi, mu. Ada nggak yang melafalkan mim seperti itu? Ada, makanya saya koreksi. Makanya saya ingatkan, karena ketika talaki ada yang begitu. Sering juga terjadi pada huruf ba. Ba juga sama, jangan ba, nggak, biasa aja. Ba. Gitu ya. Sip. Lanjut lagi ya. Nah, yang baru bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung ya. Semoga teman-teman sehat-sehat, barokah semua ya, bahagia semua ya. Teman-teman jangan lupa bersyukur, karena lagi-lagi orang-orang yang dia meluangkan waktunya buat Quran di tengah kesibukannya itu orang-orang spesial ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang teman-teman sekalian, mimnya udah tahu namanya mim nih, cara melafalkan dasarnya udah tahu nih, makhrajnya gimana nih gitu kan. Nah sekarang sama, lihat harokatnya, konsepnya sama. Kalau berbaris atas, kalau dia hurufnya tipis, vokal A yang akan keluar. Kalau dia tebal, vokal seperti O yang akan keluar gitu ya. Maka mim nggak dibaca famo kan, sama kayak huruf fa. Ketika fathah dibaca dengan vokal A, maka fama. Nah kalau keluar dengan vokal A ya, ketika fathah, maka jangan lupa apa? Jangan lupa tadi BMSS-nya. Karena kan apa? Karena kan vokal A, jadi dia tipis. Nah tipis itu kalau di live kita ya, analogi diksinya sering kita sebut dengan cara BMSS, buka mulut sedikit senyum. Nah, buka mulut sedikit senyum itu jadi bukan cuman buka mulut aja. Karena kenapa? Karena khawatir pelafalan yang dihasilkannya begini. Contohnya, ma. Jangan ma. Tapi ma,
Makanya kita analogikan ada senyumnya sedikit ya. Ma, gitu. Oke. Nah, biasanya dengan kita tersenyum seperti itu, lidah kita akan lebih rileks dan rongga mulut atau aula mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga karakter vokal A yang dihasilkan adalah tipis yang kita maksud. Ma, bukan mo. Bukan o, gitu. Ya, sip. Oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Sama. Sip. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ustadz juga semoga sehat selalu agar bisa mengajar terus dengan kami yang baru paham cara mengaji yang pelan-pelan. Insya Allah doa terbaiknya juga tertuju pada teman-teman ya, yang sudah mendoakan hal-hal baik kepada kami ya. Semoga doa terbaik dari teman-teman kepada kami justru juga berbalik kepada teman-teman dan keluarga teman-teman ya. Lanjut. Nah, yang ini saya tandai dengan oval berwarna biru. Teman-teman sekalian, kira-kira huruf yang warna hijau yang saya tandai dengan warna oval biru ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf nun. Ketika dia belum punya harokat ya namanya nun. Jangan bilang huruf na ya. Nah, makhraj huruf nun gimana? Nah, ingat kenapa selalu kita bahas makhraj, biar kita tahu melafalkan hurufnya harus gimana. Nggak asal keluar, asal bunyi, asal baca ya. Nun sama, kalau huruf nun sama kayak huruf mim. Mim sama kayak huruf M. Nun sama kayak huruf N. Fa juga sama sebenarnya kayak huruf F. Ini semua adalah huruf-huruf yang sudah sangat familiar kita baca pada keseharian kita ya. Nah, sekarang nun itu dilafalkan sama kayak huruf N makhrajnya ya. Cuman kita lihat di sini nunnya, maaf, nunnya di sini di atasnya ada tanda petik teman-teman. Nah, ini saya akan jelaskan untuk teman-teman yang baru belajar. Perhatikan. Jika kita mendapati teman-teman sekalian ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya itu ada tanda petik macam ini ya, perhatikan baik-baik. Ini namanya tanda sukun. Apa? Namanya tanda sukun dalam istilah tajwidnya atau tanda sakinah. Kalau di kita tanda sukun ini sering kita sebut dengan tanda apa? Dengan tanda mati. Oke, berarti di sini sering kita sebut nun mati. Kalau ada huruf hijaiyah dalam kondisi mati, Bang, bagaimana cara bacanya? Huruf yang dalam kondisi mati berarti dia tidak hidup. Nah, huruf hidup adalah huruf yang ada bunyi vokal a i u-nya, alias bunyi harokatnya. Ya. Nah, maka di sini huruf nunnya nggak sama kayak huruf fa dan mim. Fa dan mim ini hidup. Fama ada bunyi vokalnya kan? Fama. Tapi ketika ke huruf nun nggak dibaca famana, famani, famanu. Enggak, karena dia mati. Nah, gitu. Oke, berarti kalau dia mati, tanda sukun di atas seperti ini, dia dibacanya gimana? Dia cukup dibaca dengan bunyi matinya. Bunyi mati dari huruf hijaiyah adalah bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf nun adalah apa? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Tuh. Gitu teman-teman. Bisa ya? Oke, maka tinggal teman-teman sambung bacanya. Fa, tadi kan di sini fa, satu harokat, ma juga satu harokat karena setelah fathahnya nggak ketemu sama alif ya. Maka fama ditambah an. Faman. Udah. Gitu ya. Lagi faman. Oke, di latinnya buat nyontek boleh ya. Nih buat teman-teman yang baru belajar atau mungkin ada yang mau alaf. Faman. Oke. Jelas ya? Jadi nggak ada yang dipanjang-panjangkan. Oke, lanjut lagi. Untuk huruf nunnya sudah bisa difahami atau tidak? Untuk nun matinya sudah bisa diikuti dan difahami atau tidak? Kalau sudah bisa, kita beranjak dulu ke huruf berikutnya. Kalau sudah bisa, kita beranjak dulu ke huruf berikutnya. Bisa? Oke. Ini huruf nunnya saya izin simpan dulu ya. Oke, nih. Saya izin simpan dulu huruf nunnya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf ini pun sudah kita bahas loh tadi. Ingat nggak? Saya tandain dulu sedikit sebentar ya. Nih, saya tandai dengan warna hijau. Ya, oval berwarna hijau. Ini di awal udah kita bahas. Sama kayak huruf apa? Sama kayak huruf yang ini. Nah, namanya apa? Namanya huruf fa. Ya, kita ingatkan. Ini namanya huruf fa. Please, teman-teman melafalkan huruf fa harus keluar nafasnya. Fa, fa, fa.
jangan sampai keluar jadi kayak huruf P ya. Fa, saya langsung singkat saja dan langsung kita praktekkan. Fa dilafalkan dari ujung gigi seri atas kita ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya biar keluar nafas. Contoh, fa, nempelnya ke situ. Jangan yang nempelnya adalah bibir atas dan bibir bawah. Kalau bibir atas dan bibir bawah yang nempel, jadinya huruf P. Pa, pa. Oke, enggak ya? Bukan pa, tapi fa, fa, fa. Oke. Ya. Nah, jadi jangan sampai dibaca pa, tapi fa. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Fa-nya sama, konsepnya sama ya. Kalau ada baris atas, nih, saya izin kasih tanda warna hijau. Ini namanya fathah, harus dibaca dasarnya. Kalau dia tipis karakter pelafalannya, maka dia tetap dibaca dengan vokal A, huruf Fa-nya. Kalau huruf tebal, ketika fathah terdengar seperti vokal O. Nah, gitu ya. Tapi kembali lagi, lihat hurufnya O, huruf Fa itu, dia huruf tipis. Maka ketika fathah, dia dibacanya Fa. Gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman baru kita panggil lagi. Tadi sebelum huruf Fa, sudah kita pelajari ada nun sukun, nun mati. Nah, sekarang saya panggil lagi nun matinya. Nih, ke sini. Oke. Nah, teman-teman kira-kira antara nun sukun di hurufnya diwarnai warna hijau dan huruf Fa di sini diwarnai dengan warna hijau juga. Di sini kira-kira ada hukum tajwid atau tidak? Kalau ada, teman-teman boleh komen ADA. Ada. Kalau nggak ada, boleh komen tidak. Ada ya, makanya dia dikasih highlight warna yang berbeda. Ya. Tapi kalau teman-teman bacanya gini gimana Bang? Kalau bacanya normal tanpa dilafalkan dengan hukum tajwid, maka dibacanya gini. Faman fa. Apakah betul? Betul, tapi tidak sempurna. Oh, berarti Bang kalau kita baca faman fa, bunyi an-nya ini masih dibaca jelas? Betul, tapi nggak sempurna karena teman-teman berarti tidak menunaikan hukum tajwid untuk kondisi ini. Salah? Salah. Betul? Betul, tapi tidak sempurna. Maka kenapa tidak sempurna? Karena tidak sesuai. Nah, gitu ya. Maka sempurnakan. Nah, di sini ada hukum tajwid. Namanya apa? Kita tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa. Nama lengkap dari hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Ya, oke, sip. Bang, saya belum tahu hukum tajwid. Iya, ini kita bahas secara perlahan. Teman-teman bisa ikuti, simak pelan-pelan, baik-baik, sedikit-sedikit. Ini namanya ikhfa hakiki. Bang, kenapa disebut dengan ikhfa hakiki? Oke, kita belajar dari buku saya. Bismillah. Nih, kita cek apa itu ikhfa hakiki. Oke, sip. Saya cari dulu. Ini buku saya sendiri, namanya Metode Seru Hijaiyah. Oke, di sini ya. Huruf Fa. Nih. Hukum tajwid ikhfa hakiki. Mana ya? Nah, ini ya. Perhatikan. Ini agak panjang hukum tajwidnya nih. Hurufnya agak banyak, tapi teman-teman nggak perlu stres. Tenang, aman. Ya, nih kita lihat secara perlahan-lahan. Jadi yang disebut dengan hukum tajwid ikhfa hakiki itu seperti apa? Teman-teman, sebelum kita bahas, kalau bahasannya sudah masuk ke hukum tajwid, maka biasakan pelajari jangan ke cara baca dulu, tapi ke rumusnya dulu, ke keadaannya dulu seperti apa. Kalau sudah tahu, baru ke cara baca. Nah, sekarang kita kenalan. Ikhfa hakiki itu hukumnya seperti apa? Si kondisinya. Nah, syarat kondisi ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun itu tadi nun mati, atau huruf yang ada baris atas 2 di atasnya, baris bawah 2 di bawahnya, atau ada simpul angka 9 ada kurung tutupnya, ini disebut dengan tanwin, dengan berbunyi vokal konsonan an, in, un. Ya enggak? Ya kan? Nah, maka kalau ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin, lalu plus itu maksudnya berjumpa dengan apa? Dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa ini, ya, maka ini adalah ikhfa hakiki. Waduh Bang, sebanyak ini hurufnya, gimana cara nghafalinnya? Teman-teman, yuk jangan malas, searching aja ya di sosial media dimanapun, searching, browsing cara menghafal huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada yang metodenya dengan cara menghafal dari lagu, pakai irama, pakai singkatan kalimat. Nah, silakan, banyak, udah bagus-bagus. Ya, di sini saya dampingi secara konsep. Oke, untuk cara menghafal huruf ikhfa,
Sudah banyak yang bagus-bagus dicari dari guru-guru sahabat-sahabat kita. Ya, sip. Nah, maka di sini huruf ikhfa hakiki itu ini, teman-teman, dari huruf ta sampai ke huruf kaf di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke dalam pembahasan. Kita cek dulu. Nah, bener nggak nih yang tadi kita huruf yang di highlight dengan warna hijau ini adalah ikhfa hakiki? Cek. Nah, kita cek. Ingat-ingat di huruf yang pertama adalah nun sukun. Di huruf yang kedua adalah huruf fa. Oke, sekarang kita beranjak ke rumus lagi. Srep. Nah, di kolom pertama coba dicek dulu sahabatku, ada nggak nun sukun? Kalau ada nun sukun, ramai kita tandai. Nih, ada. Tapi ini belum tentu ikhfa hakiki. Kita cek dulu dia ketemu sama huruf fa. Nah, di sini kira-kira ada huruf fa atau tidak? Kalau teman-teman simak di sini ada huruf fa, cek ada nggak? Ada. Oke, berarti dari segi keadaan dia memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat. Berarti betul dia adalah ikhfa hakiki. Beres. Bang, tapi kan belum ke cara baca. Iya, sekarang kita baru masuk ke cara baca. Pelan-pelan, sabar, ya. Difahami sedikit-sedikit. Nah, sekarang cara bacanya gimana? Ikhfa hakiki itu cara bacanya langsung ya ke prakteknya. Dia dibaca samar plus dengung. Jadi, disamarkan dan didengungkan. Nanti kita contohkan. Disamarkan dan didengungkan. Apa yang harus didengungkan? Yang harus disamar dan dengungkan adalah bunyi konsonan an. Lah, kenapa bang tiba-tiba ke bunyi konsonan an? Oke, kenapa bunyi konsonan an yang kita samar dan dengungkan? Karena bunyi nun mati adalah an. Betul atau tidak? Lalu bunyi fathatain, masya Allah, sebentar. Bunyi fathatain adalah an. Bunyi domahtain adalah un. Bunyi kasrotain adalah in. Lihat setiap penghujung konsonannya adalah bunyi an. Makanya yang disamar dengungkan adalah bunyi konsonan an. Paham? Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang prakteknya gimana bang? Pada prakteknya seperti apa? Nih, gini. Nah, berarti di sini yang asalnya kita baca fa, ma, an, faman, faman, fa. Itu betul kalau nggak pakai hukum tajwid. Tapi kalau pakai hukum tajwid, maka bunyi an di sini nggak boleh kita baca jelas. Contohnya, faman fa. Nah, itu kan bunyi an-nya masih sangat jelas terasa, masih kita lafalkan. Faman fa. Nah, maka sekarang karena dia jadi hukum tajwid ikhfa hakiki, caranya adalah bunyi an-nya disamarkan, ya. Lalu suaranya masuk ke dalam hidung, didengungkan, lalu bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Itu cara melafalkan fa. Pada dasarnya gitu. Sekali lagi, cara melafalkan ikhfa hakiki adalah disamarkan bunyi n-nya, lalu dimasukkan ke dalam hidung karena dia dengung, ya. Lalu sambil mulutnya atau lidahnya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Itu apa? Huruf fa. Maka penampakannya seperti ini. Fama. Taunya masuk hidung gimana bang? Ditutup hidungnya. Kalau suaranya berubah, dia masuk hidung. Fama fa. Mulutnya siap-siap melafalkan fa. Ya. Oke. Coba. Fama. Jadi bibirnya udah siap-siap fa nih. Fama fa. Bukan cuman fama fa. Itu nggak siap-siap melafalkan fa berarti. Jadi kalau ikhfa itu bukan hanya perhatikan samar dengungnya aja pada konsonan an baik pada nun sukun atau tanwin, tapi huruf berikutnya juga disiapkan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita itu cara baca basicnya. Ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan pada contoh kalimat yang ada di buku saya. Nih. Teman-teman, mana cara baca yang betul? Ini yang basicnya dulu ya. Saya akan kasih dua opsi jawaban. Yang satu dan yang dua, kira-kira mana hukum tajwid ikhfa secara dasar yang tepat? Yang pertama, teman-teman nanti boleh komen di kolom komentar. Yang pertama, fansob. Yang kedua, fansob. Yang betul yang satu atau yang kedua? Ini yang dasar dulu biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin pelan-pelan aja gitu.
Satu, keren. Kita lihat yang dominan jawab satu atau dua ya. Kita lihat ya. Ini yang udah komen satu dominan tepat nih, jawab satu. Alhamdulillah, betul. Jadi yang betul itu adalah jawaban yang nomor satu. Kenapa jawaban yang nomor dua kurang tepat? Karena dia bunyiannya masih ada. Fansob. Enggak, bukan fansob, tapi fansob. Bunyiannya udah nggak ada dan kita mempersiapkan pelafalan huruf sodnya. Jadi bukan dibaca gini. Fansob. Ini belum sempurna. Tapi mulutnya, keadaan mulutnya ketika samar dengung harus bersiap-siap melafalkan sod. Sod itu huruf tebal, huruf tipis teman-teman. Lihat aja ketika fathah, huruf sodnya berharokat fathah itu vokalnya A atau O. Kalau vokalnya seperti O berarti keadaan mulut harus tebal, karena vokal seperti O itu berarti dia huruf tebal. Maka nggak dibaca gini. Fa. Nah, lihat di mulut saya. Fa, bukan gitu, tapi sob. Bukan fa, tapi sob. Jadi ketika kita melafalkan hukum tajwid ikhfa yang ingin saya tekankan, tolong ketika samar dan dengung dari bunyiannya itu sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Yang jangan lupa adalah ditahan 2 harokat ketika samar dengungnya. Contoh lagi, ini contoh pelafalan yang kurang tepat. Perhatikan, yang satu ini kurang tepat. Sekarang kita beda lagi nih. Ini yang satu kurang tepat nih. Fansob. Nah, dia udah disamar dengungkan ya bunyiannya. Fansob, tapi dia terlalu tergesa-gesa. Karena harusnya ditahan dulu 2 harokat, teman-teman. Fansob. Baru masuk ke sodnya. Fansob. Paham ya? Jelas ya? Oke, baik. Nah, itu yang dasarnya dulu. Bisa difahami nggak? Yang dasarnya dulu tadi. Kita sudah tahu bagaimana cara menyamarkan dan mendengungkan harus masuk hidung ya. Oke? Seperti itu. Dan bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Itu basic dari ikhfa hakiki. Oke? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah adik-adik, anak-anakku, sahabat, abang, kakak sekalian, oma, opa, ayahanda, ibunda, perhatikan. Apakah semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu, yang masih beranggapan seperti ini boleh komen saya ya. Siapa yang menganggap huruf hukum tajwid ikhfa hakiki itu dibaca ketika samar dengungnya itu dipukul rata, semuanya dibaca ang, ng, ang. Komen saya kalau ada. Gak apa-apa, jujur dulu. Siapa yang menganggap hukum tajwid ikhfa hakiki itu semuanya dipukul rata, dibacanya ang? Oh, udah pada pinter atuh gini mah. Oh, ada juga yang saya ya. Nggak apa-apa, saya lebih baik teman-teman jujur biar saya tahu. Oke, dominan sudah tidak ya, gitu. Kalau dominan sudah tidak, boleh saya bahas lagi karena masih ada yang bilang saya. Ya. Oke, gini teman-teman. Jadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan, nih ya, ke buku saya, perhatikan. Oke, apakah semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu bunyi samar dengungnya dibaca dipukul rata sama dengan bunyi ang? Nih, saya tulis dulu di sini pakai tinta berwarna merah. Apakah semuanya sama dibaca dengan bunyi ang? Famang fa? Nah, jawabannya adalah tidak. Hukum tajwid ikhfa hakiki yang dibaca menyerupai bunyi samar dengung ang hanya apabila dia bertegur sapa dengan huruf qaf dan huruf kaf. Hanya itu saja di antara 15 huruf loh. Jadi sisanya gimana? Sisanya yang lain bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya sudah. Kalau ketemu sama qaf, kaf sama, konsepnya sama. Bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Karena huruf berikutnya qaf dan kaf, kalau tepat dalam melafalkan makhrajnya dari huruf qaf dan kaf, maka dia akan bunyinya akan seperti eng, kuat. Tandanya kalau dia menyerupai eng, dia kuat. Kalau dia tidak menyerupai eng, dia tidak kuat. Oke, sekarang kita bahas secara kaidah dulu. Kalau secara kaidah, hukum tajwid ikhfa hakiki itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan ikhfa aqrab, ikhfa awsatu, sama ikhfa ab'ad. Namun saya izin dalam live kita pecah dulu aja, cukup jadi 2 bagian.
Ada yang mendekati menyerupai eng, yaitu tadi hurufnya apabila nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf ataupun kaf. Selain itu, dia tidak mendekati eng alias menjauhi eng. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Jadi dua. Kita pecah dulu aja jadi dua. Ya. Oke. Ada yang mendekati eng, ada yang menjauhi eng. Yang mendekati eng tandanya ketika samar dengung, dengungannya kuat. Ketika dia menjauhi eng, samar dengungnya, dengungannya lemah atau tidak kuat. Paham? Oke, sekarang kita coba praktekkan. Teman-teman, misalnya kita ambil dari buku saya ya. Malah dicoret-coret lagi. Nih, misalnya saya pengen nanya teman-teman. Perhatikan pada contoh penggalan kata Quran Al-Mursalat ayat 29. Nun sukunnya ketemu sama huruf apa nih? Kita highlight dengan warna merah nih. Nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Nah, ketemu sama huruf ta. Betul? Kalau ketemu sama huruf ta berarti mendekati eng atau menjauhi eng? Nah, dijawab dulu ya. Mendekati eng atau menjauhi eng? Menjauhi eng ya? Sepakat ya? Oke. Kalau menjauhi eng berarti dengungannya lemah. Dengungannya kuat atau tidak kuat? Kalau menjauhi eng berarti dengungannya kuat atau tidak kuat? Kalau menjauhi eng berarti dengungannya tidak kuat. Nah, maka jangan dibaca begini. Ini contoh bacaan yang kurang sempurna. Ya, bukan salah, tapi kurang sempurna. Kalau salah itu dibacanya makuntum, itu salah. Ya, salah. Kalau ini udah disamar dengungkan, tapi tidak sempurna kadar dengungnya. Contoh. Ya, ini yang kurang tepat atau kurang sempurna. Makuntum. Nah, kita melafalkan samar dengungnya betul-betul dibaca dengan eng. Kalau di sini itu kurang pada tempatnya karena hurufnya huruf ta. Nah, untuk membuktikan apakah dia betul dengungannya kuat, cara ngeceknya, dengungan yang mendekati eng sudah kita sebut dengungannya kuat. Cara ngeceknya, kalau dia ditutup hidungnya, suaranya hilang, berarti dia terlalu mendekati eng, terlalu kuat. Kalau dia ketika dipencet hidungnya, suaranya masih mengalir, hanya berubah saja, maka dia tidak mendekati eng. Paham? Nah, maka di sini ketika hidungnya ditutup hilang suaranya atau hanya berubah? Ketika di sini kita coba cek, nanti abis ini kita tutup hidungnya harus hilang atau cukup berubah saja? Berubah. Oke. Kita cek, lihat ayatnya di atas. Ini yang keliru nih. Tum itu buat ngeceknya. Oh, berarti terlalu kuat kalau hilang. Maka ini nggak boleh terlalu kuat, nggak boleh eng. Maka yang betul adalah lebih samar lagi, dengungnya dikurangi. Tuh, ketika ditutup dia memang berubah, tapi nggak hilang. Berarti tandanya itu dia menjauhi eng. Bisa diikuti maksud saya? Pelan-pelan, nggak apa-apa. Walaupun kita cuma belajar satu hukum tajwid, 2 huruf, tapi kita pahami pelan-pelan, insya Allah kebaikan. Ya, apalagi bisa banyak bagus, tapi daripada banyak tapi nggak nempel-nempel, nah lebih baik pelan-pelan saja. Bisa? Nah, sekarang coba kita praktekkan satu lagi. Ini teman-teman yang udah, kalau saya ulang-ulang bosan nggak teman-teman? Yang udah belajar di sini 2 tahun, bosan nggak? Semoga nggak bosan ya. Kalau bosan pun nggak apa-apa. Ya, nih sekarang di sini teman-teman ada nun mati ketemu sama huruf apa? Yang ini ketemu sama huruf apa teman-teman? Nun mati atau nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Cek dulu hurufnya. Boleh? Huruf kaf. Berarti kalau dia nun sukunnya ketemu sama huruf kaf, dia dibaca mendekati eng atau menjauhi eng si ikhfanya. Kalau kaf, dia mendekati eng atau menjauhi eng si samar dengungnya. Mendekati, teman-teman pada keren nih. Allahu Akbar, saya senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendekati, keren. Sip, betul. Maka
Kalau ini mendekati, berarti dengungannya harus kuat. Nah, sekarang siap tebak-tebakan? Yang betul jawaban 1 atau jawaban 2 ya. Sekarang saya nggak akan udah kasih clue sedikit. Sekarang langsung ujian. Waduh, langsung ujian. Langsung kita kuis ya. Yang mana yang lebih tepat? Oke. Ya, kita coba. Bismillah. Nih. Jawaban 1. Kadzaba. Kadzaba. Jawaban kedua. Kadzaba. Kadzaba. Kira-kira yang 1 atau yang 2 ya? Ingat, ini mendekati eng. Yang 1 ka. Yang kedua ingka. Kita lihat ya. Jawaban yang paling banyak. Waduh, sampai 300 yang jawab 2. Alhamdulillah. Betul. Yang lebih tepat adalah jawaban yang kedua. Yang 1 tepat tapi kurang sempurna karena dia dengungannya terlalu lemah. Sedangkan di sini kita ketemu sama huruf kaf, maka dengungannya harus kuat. Paham ya? Kita buktikan aja. Nih, kita buktikan pakai cara pencet hidung. Yang pertama, masih nyisa, berarti bukan mendekati eng. Harusnya yang mendekati eng tuh begini. Ketika ditutup betul-betul goib suaranya. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Kami ya Allah hanya berikhtiar ya Allah. Saya berikhtiar, sahabat Quran berikhtiar, hasil bukan ranah manusia. Hasil ranah Allah. Cepat lambatnya kita, faham belum fahamnya kita, tapi pastikan teman-teman berikhtiar untuk menuai amal solih di hadapan Allah. Beres. Jadi nggak akan, walaupun teman-teman ngerasa pusing, ngerasa puyeng, pening dalam belajar, tapi nggak, kalau belum bisa, belum dapat, nggak akan kecewa. Karena insya Allah teman-teman sudah menunaikan amal solih apa? Latihan dan belajar. Karena tolabul ilmi itu kewajiban bagi setiap muslim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Oke, lanjut. Udah santai belajarnya ya. Maka ini kembali lagi ke dalam ayat. Maka di sini dia samar dengungnya, lihat nun sukun ketemu sama huruf fa. Ini saya nggak akan bahas lagi ya. Langsung kita kuis. Karena tadi belajarnya sudah, sekarang kita langsung uji tanpa adanya clue. Nun sukun perhatikan ketemu sama huruf apa, lalu apakah dia mendekati eng atau menjauhi eng, teman-teman pikirkan sendiri, resapi sendiri. Saya langsung tampilkan outputnya, pelafalannya. Mana yang lebih tepat? Yang 1 atau yang 2? Yang 1. Ya, yang 1. Famang farodo. Famang farodo. Yang kedua. Faman farodo. Faman farodo. Mana jawaban yang lebih tepat? 1 atau 2? Komen di kolom komentar. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul. Jawaban yang lebih tepat adalah yang kedua. Kenapa yang pertama teman-teman kurang tepat? Coba saya pengen dong mendapatkan alasan kenapa teman-teman nggak jawab yang 1. Kenapa pada kompak jawab yang 2? Kenapa? Tolong beri saya alasan. Waduh. Kenapa yang kedua nggak diambil? Karena terlalu jelas engnya ya. Ya. Yang 1 mendekati eng. Waduh, Masya Allah, terlalu kuat. Keren. bunyi lebih senyap. Masya Allah. Keren. Apapun bahasa teman-teman, ya, selagi jawabannya tepat, apapun alasannya, ya, saya yakin teman-teman sudah tepat. Betul. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya. Sip. Masya Allah, Kabul Al-Bukhari keren. Masya Allah, barakallahu fikum. Teman-teman lanjut lagi ya. Sip. Fa. Nah, tadi sudah kita jelaskan tuh. Oh, itu hukum tajdid ikhfa hakiki. Jangan lupa tahan 2 harokatnya ya. Saya ingetin sedikit. Jangan cuman inget samar dengungnya tapi teman-teman lupa ya. Teman-teman nggak nahan dulu. Nahan dulu, sabar dulu ya. Contoh gini.
Fama, ya perhatikan ya. Fama fa. Setelah dua ketuk lambat ya. Dua ketuk lambat baru masuk ke huruf fa-nya. Lagi ya, coba ya. Fama fa. Fama fa. Jadi jangan buru-buru. Fama fa. Enggak. Jadi dua ketuk lambat santai. Fama fa. Fama fa. Fa itu harus keluar angin sedikit ya Ustadz. Betul. Tapi bukan sedikit, tapi bahkan mengalir. Fa itu dia mengalir deras nafasnya, bukan cuma sedikit. Fa gitu. Ya. Lanjut. Oke. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya boleh izin minum dulu. Kalau teman-teman ada yang sedang puasa saum sunnah Senin Kamis atau Syawal, mohon izin saya minum dulu sebentar ya. Sambil nunggu saya minum ya. Teman-teman boleh bantu share dan tap-tap layarnya. Ya. Kalau pengen share di pojok kanan bawah, teman-teman lihat ada tanda panah, diklik ada tulisan posting ulang atau repost, diklik ya. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Siap lanjutkan lagi? Ada yang nonton sama cucunya, sama anaknya, adik-adikku, anak-anakku semangat. Oma opa, ayahanda ibunda semangat juga. Abang kakak semangat juga. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang saya akan coba bantu teman-teman yang baru pertama kali belajar. Adakah di sini yang mu'alaf? Ada yang mu'alaf nggak di sini? Atau bang, seriusan bang, jujur, swear, baru pertama kali belajar di live ini misalnya. Ada? Kalau ada gini. Tadi kita sudah fokus terhadap kaidah pelafalannya ya. Udah ada secara kaidah, bahkan teorinya kita sampaikan sedikit-sedikit. Sekarang cara mudahnya dulu nih. Bang, kenapa nggak langsung cara mudahnya? Karena ini fitur ini digunakan buat teman-teman belajar, tapi bukan berarti teman-teman tidak meniadakan kaidah-kaidah belajarnya. Ya, nih. Di sini tadi kan kita udah tahu ini hukum tajwidnya ikhfa hakiki, cara melafalkannya kita udah tahu. Nah, sekarang dimudahkan dengan latinnya. Kenapa tadi nun sukun dan huruf fa-nya itu di highlight dengan warna hijau? Karena biar jadi penanda. Sekarang kita akan membahas hukum tajwid ikhfa. Nah, cara bacanya buat yang teman-teman baru belajar, lihat latinnya dikasih warna hijau juga. Lalu kenapa ada tanda panah ke atas? Ini tanda untuk jadi isyarat. Bunyi an di sini ikhfa disamarkan. Fama fa. Paham atau tidak? Ya. Oh bang, berarti boleh baca Latin? Boleh baca Latin buat belajar, bukan buat selama-lamanya baca Latinnya, enggak. Karena baca Quran tuh baca Arabnya, walaupun terbata-bata. Latinnya dipersiapkan buat belajar baca, bukan cuman baca doang dari Latin. Coba. Faman fa. Lagi. Faman fa. Bisa. Nah, sekarang buat teman-teman yang pengen belajar bedah tajwidnya kayak tadi. Nah, di sini di sampingnya langsung ikhfa. Ini nama pendeknya, tapi alangkah lebih bagus kalau kita menyebutnya ikhfa hakiki ya. Nah, ikhfa atau ikhfa hakiki itu apa? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa tadi. Yang mana? Yang tadi yang ada di buku saya, yang ini. Ya. Oke. Jelas? Nah, maka ketika kita lanjutkan lagi, lalu nun sukun ketemu huruf yang 15 ini dibacanya gimana, Bang? Dibaca dengan menyamarkan bunyi an atau konsonan an disertai dengung selama 2 harokat. Sama nggak pembahasannya sama kayak buku saya? Sama ya. Langsung di atasnya dikasih warna hijau dengan contoh kalimat yang singkat. Apa? Di ikhfa dibacanya samar 2 harokat. Gitu teman-teman belajarnya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar seperti ini di setiap halaman kanan dari Al-Quran kita. Sret tuh. Jadi 15 baris awal di setiap pojok kanan halaman kanan ada satu kalimat per barisnya, 5 baris awal untuk kita ambil dan kita bedah secara rinci di samping pojok kanan halamannya. Gitu ya, Bang. Lalu selanjutnya kenapa dibikin ada kode-kode tajwid seperti ini? Nah, kode-kode tajwid seperti ini
Ini buat teman-teman pelajari secara lebih singkat lagi. Ik itu artinya ikhfa, sa itu artinya samar, dua itu artinya ditahan 2 harokat. Ya. Nah, makanya di sini buat apa bikin kode gini? Kan udah ada bedah tajwidnya lengkap, Bang. Iya, kode ini buat teman-teman biar teman-teman ada rambu-rambu dipakai pada saat hataman. Tuh. Ya, ini macam-macam nanti kode tajwidnya. Tuh, di bawahnya juga ada. Tuh, biar apa? Biar ketika teman-teman hataman, teman-teman nggak asal tabrak. Kalau lupa kode tajwidnya, teman-teman tinggal lihat di sini ada kartu panduannya. Tuh. Oke? Tuh. Jelas kelihatan nggak sama teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Ada yang mau Al-Quran ini? Ini sudah ada pembahasan hurufnya juga. Kan Bang tadi kita bahas huruf hijaya ada makhraj-makhrajnya. Di sini juga ada. Tuh. Tuh. Setiap pojok kiri halamannya buat fokus ngebahas hukum bedah huruf. Tuh, di pojok kiri halamannya. Ya, lengkap dengan gambarnya, lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan sifat-sifat hurufnya, dan lengkap dengan kesalahan baca setiap huruf dan latihan praktek bacanya. Nah, kenapa ada Al-Quran seperti ini? Karena itu Al-Quran kami sendiri. Fiturnya, kami yang langsung mengajukan pada pihak penerbit. Gitu. Kami yang langsung menyampaikan pada pihak penerbit. Gitu. Dan Alhamdulillah di ACC. Yang mau coba boleh komen MAU dulu. Boleh komen cukup formatnya MAU di kolom komentar ya. Biar nanti tim kita siapkan di akhir. Buat teman-teman yang mau order. MAU aja tulis. Cukup MAU ya. Cukup MAU. Kita coba cek dulu berapa banyak yang harus kita sediakan nanti di akhir. Nih maaf, nih. 30 mungkin cukup ya. 30 mungkin cukup ya. Oh 40 cukup. Yang nggak komen MAU nanti mohon maaf kalau nggak dapat potongan harga ya. 40 ya tadi ya. Oke, yang nggak komen MAU mohon maaf nanti nggak terdeteksi ya. Oke, baik. Boleh. Tapi kita lanjut belajar dulu. Ya, belum selesai soalnya belajarnya. Ya, lanjut lagi mana tadi pembahasannya. Nah, oke, yang mau di akhir karena nanti itu ada Al-Qurannya. Ada Al-Qurannya. Ukuran besar, ukuran sedang ada. Cuman buat teman-teman yang sabar nungguin. Nih. Tuh, pojok kanan halaman buat bedah tajwid, pojok kiri halaman buat bedah huruf. Ya, lalu buat hatamannya ada kode-kodenya lengkap dengan kartu panduannya, ada murotalnya buat ngecek bacaan, yang nafasnya pendek berhenti di setiap tanda panah warna hijau. Diskonnya nanti kita kasih besar. Buat apa? Buat yang mau belajar dulu. Ya. Oke, siap. Yang tadi komen mau, boleh kita belajar dulu? Boleh kita belajar dulu sedikit lagi? Boleh kita belajar dulu? Komen ya. Silakan boleh komen dulu. Boleh? Boleh ya, sip. Oke. Kita pelajari dulu teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini. Ya, sudah kita ketahui secara hukum tajwidnya. Oke, berarti kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke. Teman-teman, ini namanya huruf apa ya? Ada yang tahu? Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ro. Ya, jadi memang nama aslinya sudah disebut dengan huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro, Bang? Nah, kita ingatkan lagi ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Bang, makhraj itu apa? Saya lupa tadi nggak ikut dari awal misalnya ya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya sumber titiknya masing-masing untuk dilafalkan. Nah, di mana makhraj huruf ro ini? Nah, kita tulis ya. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bagian punggungnya, bukan ujungnya banget. Bagian punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkhalu. Dilafalkan dari punggung lidah. Nah, Bang, saya baru belajar nggak kebayang maksudnya punggung lidah itu dari mana. Oke, kita pelajari bareng-bareng. Perhatikannya, nungguin sabar sampai akhir. Ya, pokoknya kita belajarnya pelan-pelan banget nih. Kalau perlu, bentar saya siapkan dulu ya. Ini karena mati. Bentar. Kita contohkan bahkan sampai ke 3D modelnya. Buat siapa? Buat teman-teman yang mau sabar. Sabar ya. Ini tadi habis baterai soalnya jadi ke delete si settingannya. Sebentar. Ya, mana ya? Perhatikan. Ya, huruf ro itu teman-teman sekalian, dia dilafalkan
bukan betul-betul dari ujung lidahnya, bukan hanya dari ujung lidahnya saja. Ya, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagaimana? Bagian ini nih. Nah, ya, punggung lidah itu bagian ini, ya, dan bagian ini. Jadi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah ini dan yang ini disentuhkan ke langit-langit depan, ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu ketika huruf ro dilafalkan, karena ujung lidahnya tidak nempel, maka dia akan terlihat seperti ini. Ya, dia akan terlihat seperti ini. Nih, jadi karena ujung lidahnya nggak betul-betul nempel, dia akan membuat seperti celah kecil seperti ini. Ya, dia akan membuat celah kecil seperti ini. Yang nempelnya bagian punggungnya. Yang nempelnya bagian punggungnya, bukan ujung lidahnya. Ya, nah maka ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Ujung lidahnya dia tidak nempel, tapi yang nempel adalah bagian punggung lidahnya. Makanya kenapa ada celah? Karena yang nempelnya bukan ujung lidah, bukan ujung lidahnya banget. Enggak. Terlihat nggak? Ya, terlihat. Nah, seperti gambar ini. Jadi yang dilafalkannya itu adalah bagian punggung lidahnya. Jadi bukan si ujung lidahnya banget. Nah, bukan si ininya banget nih. Nah, bukan si ujung lidahnya banget di sini, bukan. Tapi si punggung lidahnya di sini. Punggung lidahnya di sini. Paham ya? Jelas ya? Nah, nanti teman-teman tinggal praktekkan dan latih. Selanjutnya, sudah kita ketahui, oh iya, huruf ro dilafalkan dari punggung lidah. Ya, sudah beres. Oke. Selanjutnya, yang teman-teman harus perhatikan, ya. Ya Allah, teman-teman yang masih bergerak jari jemarinya untuk tap-tap layar, untuk share tanpa saya minta, bahkan nonton tapi sambil tap-tap layar. Ya Allah, pahalanya lebihkan ya Allah. Karena algoritma TikTok itu akan menyebarluaskan konten yang penontonnya aktif, tersebar karena wasilah teman-teman aktif, jadi pahala ya buat teman-teman yang ngerasa sudah ikut share dan tap-tap layar ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Huruf ro ketika dilafalkan jangan sampai getarannya terlampau berlebihan. Ini saya izin tulis ya. Huruf ro itu banyak orang melafalkannya getarannya terlampau banyak atau berlebihan. Nah, ini juga ketidaksempurnaan ketika melafalkan huruf ro. Contohnya gimana? Farro. Nah, huruf ro tak boleh dilafalkan getarannya berlebihan seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro, ini kita lihat di buku saya lagi ya. Kita coba lihat di buku saya. Nih ya. Kita coba cek dari pembahasan huruf ro. Nih, perhatikan ya. Huruf ro itu punya sifat-sifat huruf teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka huruf ro itu dia punya sifat namanya adalah takrir. Nah, sifat takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Apa itu takrir? Takrir itu artinya bergetar, tapi bukan getaran yang terlampau berlebihan sebagaimana kita melafalkan huruf R. R alfabet ya. Maka ketika kita praktekkan di sini jangan sampai dibaca roriru. Tapi getaran huruf ro itu cukup sedikit saja. Ro, ri, ru. Getarannya sedikit tapi bukan berarti getarannya hilang. Getarannya nggak boleh terlampau banyak kan, karena dia punya sifat takrir. Tapi bukan berarti takrirnya atau getarannya hilang. Contoh, ro, ri, ru, bar, rar. Nggak gitu juga, getarannya tetap ada, tapi tidak berlebihan. Sedikit saja, tapi tetap jelas, tegas. Ro, kedengaran getarannya? Ro, ro, ri, ru, r, r, jelas. Ir, ur, tetap ada getarannya. Nggak boleh betul-betul hilang, nggak boleh terlalu banyak. Sip. Nah, sekarang ya, bagaimana Bang biar huruf ro ini getarannya nggak banyak? Nah, huruf ro punya sifat lagi. Di atasnya lihat apa? Huruf ro punya sifat walin herofi suhiha. Ya, artinya apa? Penyimpangan makhraj. Maksudnya penyimpangan makhraj itu gimana?
tadi kita udah tahu huruf ro dilafalkan dari punggung lidah. Nah, si punggung lidah kita itu nempelnya ke langit-langit depan kan? Ketika nempel ke langit-langit depan, seret ke dalam, disimpangkan ke dalam. Sehingga ketika ada proses penyimpangan ke arah dalam, ya, makhraj ro-nya, dia tidak akan mengeluarkan getaran yang terlampau rrrr, gitu. Karena ada pergeseran makhrajnya, penyimpangan makhrajnya. Ketika nempel ke langit-langit depan, dorong ke dalam. L. Cobain. 1, 2, 3. Ro. Ri. Ru. Didorong, diseret ke dalam. Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Dipraktekin. Ro. Ri. Ru. R. Nah, agak diseret ke dalam. Dengan diseret ke dalam itu meminimalisir getarannya nanti akan banyak. Akan getarannya terlalu banyak dari huruf ro yang sering kali kita lafalkan. Ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Faman faro. Nah, jadi getarannya dia tidak terlampau berlebihan. Oke, lanjut lagi ya. Jadi punya sifat takrir, dia punya sifat inhiraf. Selanjutnya, perhatikan di sini huruf ro-nya dia berharokat baris atas. Ingat, di sini udah kita bahas huruf fa, huruf mim, huruf fa. Semuanya vokal harokat fathah. Ingat nggak? Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah pada dasarnya dulu. Ketika huruf hijaiyah apapun berharokat fathah, pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A ya. Oke. Tapi apakah huruf ro di sini dibaca dengan vokal A, teman-teman? Fama fara. Apakah dibaca ra? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau fathah keluar dengan vokal A itu untuk huruf yang karakter pelafalannya tipis ketika fathah. Tapi huruf ro ini adalah huruf yang tipis, tapi ketika dia berharokat fathah, tebal dia. Memang huruf ro itu pada dasarnya secara kaidahnya itu tipis. Tapi ketika dia berharokat fathah, pengecualian tebal dia. Nah, kita tulis dia harus dibaca dengan keadaan tebal. Nah, karena dia tebal, huruf yang tebal itu ketika berharokat fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A lagi, karena vokal A itu miliknya huruf yang dibaca tipis. Maka huruf ro dibaca dengan keadaan tebal. Nah, keadaan tebal itu akan membuat vokal A menjadi O. Seperti O, bukan O yang betul-betul di O kan, bukan. Tapi kedengarannya kayak O, bukan A lagi. Kenapa, Bang? Kenapa bisa jadi kayak vokal O? Kenapa? Karena huruf tebal itu memiliki sifat yang dia selalu sifatnya menyertai huruf-huruf yang dibaca tebal. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Aduh, kelihatan nggak tulisannya, teman-teman? Ya, di sini aja deh ya, di sini ya. Isti'la. Jadi huruf tebal itu punya sifat namanya isti'la. Nah, isti'la itu apa, Bang? Isti'la itu sering saya sebut dengan PLN. Tapi PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Nah, karena pangkal lidah naik alias isti'la tadi, vokal huruf tebal akan menjadi seperti O, bukan jadi A lagi tapi seperti O. Nah, sekarang kenalan pelan-pelan, ngurut. Isti'la itu tadi pangkal lidah naik. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Pangkal lidah itu kalau kita ibaratkan ini lidah kita, ini adalah ujung lidah kita, ini adalah bagian tengah lidah kita, dan ini bagian pangkal lidah kita. Pangkal lidah kita tuh naik ke atas. Kalau pangkal lidahnya rileks terhampar di bawah, gak kaku, gak tegang ke atas, maka ini huruf tipis. Nama sifatnya istifal, kebalikan isti'la. Kenapa huruf tipis ketika fathah terdengarnya vokal A? Karena dia rileks pangkal lidahnya, sehingga vokal A-nya keluar tidak terhalangi jalurnya oleh pangkal lidah yang naik ke langit-langit. A, ba, ta, ringan. Tapi ketika huruf tebal, kenapa nampak lebih sulit pelafalannya? Karena ada organ yang naik, dia tegang ke atas. Sehingga vokal A yang keluar, jalurnya kehalangin sama pangkal lidah, sehingga outputnya udah berubah lagi, nggak vokal A murni, tapi O. Contohnya pada huruf ro, 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 ro. Jadi mulut kita vokal O-nya itu hati-hati, bukan karena dia MM.
Vokal O-nya itu pada huruf tebal itu bukan karena di-O-kan karena dia monyong mulutnya atau sering kita sebut dengan MM. MM itu apa? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, tidak. Contoh, ro, soto ayam. Nggak gitu, soto ayam. Tapi kalau kita pakai kaidah tajwid, soto ayam, soto. Jadi dia vokal tebal O seperti O-nya itu bukan karena monyongin mulut, tapi bertumpuk karena pangkal lidah yang naik. Kalau kita bertumpu huruf tebal itu pada monyongnya mulut, suaranya nggak akan tebal bobot tebalnya. Bobot tebalnya nggak akan kerasa, tapi kopong, kosong melompong, soto. Bedakan sama soto. Mana yang bobot tebalnya lebih terasa? Bukan soto, tapi soto, to. Termasuk apa? Termasuk huruf ro ketika fathah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Allahu Akbar. Step by step, sedikit ya. Faman faro. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Jadi nggak boleh ada ini mau dicatat dulu nggak? Mau dicatat dulu nggak nih? Boleh dicatat dulu nih. Warna-warni kayak pelangi ya. Mau dicatat di screenshot dulu aja, di foto dulu nih. Kalau teman-teman rasa ini penting. Ya. Faman faro. Hati-hati ya, teman-teman. Ini udah. Kalau udah saya mau hapus. Nah, hati-hati apabila teman-teman mendapati kondisi ada huruf tebal atau huruf yang dibaca tebal yang dia sebelumnya didampingi dengan tipis. Banyak yang melafalkan huruf tipisnya apabila bersandingan dengan huruf yang tebal itu ikut tebal. Contoh, faman faro, fa. Nah, ini jangan fa, faro, enggak, tapi fa-nya tipis, lidahnya rileks. Fa, ketika masuk ke huruf ro baru tebalkan. Faman faro, farodo, baru tebalkan. Ya, paham ya? Jangan faro. Nah, itu fa-nya udah terkontaminasi sama huruf ro. Karena teman-teman pengen mendapatkan ro yang bagus, fa-nya terkorbankan. Jangan pilih kasih. Ya. Oke. C, ya. Faman faro. Nah, fa-nya tipis, ro-nya tebal. Nah, huruf yang terakhir. Kalau teman-teman rasa ini adalah huruf yang perlu dibahas dan teman-teman masih semangat, tolong tunjukkan semangatnya, tunjukkan kehadirannya, tunjukkan semangatnya. Ayo, mana? 1000-an orang loh yang nonton, ya. Coba, mana nih keberadaannya? Mana nih wujud dari bentuk komennya? Mana? Ada nggak? Ada. Sip. Baik, ya. Yang sudah share 700 orang, makasih banyak. Ya, yang udah tap-tap layar 200.000. Allahu Akbar, barakallahu fikum, ya. Sip. Kita coba lanjutkan. Perhatikan. Ini namanya adalah huruf dod. Huruf yang paling sulit di sini bukan berarti susah yang nggak akan bisa kita lafalkan, bukan, tapi yang paling spesial maksudnya gitu ya, adalah huruf dod. Huruf dod ini huruf yang paling spesial karena apa? Karena dia nggak ada pembandingnya di abjad alfabet. Kalau huruf ba ada huruf B, huruf fa ada huruf F, huruf sin ada huruf S, huruf ta lagi huruf ta beda. Huruf zai sama kayak huruf Z. Tapi kalau huruf dod dia nggak ada pembandingnya dengan huruf alfabet. Ya. Oke, kita tulis dulu kenalan sama nama hurufnya. Ini namanya adalah huruf dod. Nah, gitu ya. Huruf dod itu dilafalkan seperti apa? Saking spesialnya huruf dod sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tuh bilang gini, yang paling fasih melafalkan huruf dod hanya aku. Maksudnya apa? Huruf dod ini spesial sampai huruf bahasa Arab itu, ya, disebut dengan bahasa dod, bahasa huruf dod. Kenapa? Karena yang membedakan huruf baca Arab, ya, bahasa Arab dengan yang lain, ya, adalah huruf dod. Gitu. Karena nggak ada pembandingnya dia. Ya, maka bagaimana cara melafalkan huruf dod, teman-teman sekalian? Oke, ya.
Bagaimana cara melafalkan huruf dot? Kita ingatkan pelan-pelan. Di sini belajarnya konsep ya, bukan belajar cepet-cepetan, banyak-banyakan, bukan. Ya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Oke, di mana tempat keluar dari huruf dot ketika dia dilafalkan, teman-teman sekalian? Kita kenalan sama huruf dot. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, kita siapkan dulu ya. Nih, huruf dot itu dilafalkan dari mana? Nih, teman-teman perhatikan. Huruf dot itu ya dilafalkan dari, nih yang saya tunjuk, samping lidah. Ya, dari sini nih. Atau mungkin kita coba lihat dari buku saya dulu deh. Kita lihat dari buku saya dulu secara kaidahnya. Perhatikan baik-baik. Huruf dot ya, kita cari huruf dot. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dot itu di sini, teman-teman. Huruf dot ya. Nah, kita lihat secara tekstualnya dulu. Di mana makhraj huruf dot? Makhraj huruf dot itu dilafalkan dari namanya hafat tulisan dalam istilah tajwidnya. Hafat tulisan itu apa? Hafat tulisan itu artinya tepi lidah atau samping lidah. Ya, di mana samping lidahnya? Samping lidah bagian belakang menuju ke depan. Ya, baik yang kiri ataupun yang kanan, boleh juga keduanya disentuhkan pada bagian dinding gigi geraham atas. Waduh bang, kalau baca tekstual kayaknya sulit untuk dibayangkan. Oke, kita bahas seperti apa makhraj huruf dot. Dot dilafalkan waddu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaru au yumnaha. Gimana? Gini. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Di sini kita bahas pelan-pelan. Kita jadi mode dokter gigi dulu ya. Perhatikan. Huruf dot itu dilafalkan di sini nih. Pinggir lidah belakang tuh ini, dari sini melipir dari sini sampai menyusur ke agak ke depan, samping lidahnya dari sini sampai ke sini. Ya, boleh yang kanan. Oke. Boleh juga yang kiri, sama. Boleh pilih kiri, boleh pilih kanan, boleh salah satunya, boleh keduanya. Nempelnya kemana? Kalau teman-teman pilih yang kanan saja, maka pinggir lidahnya nempel ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Mana? Nih ke sini. Nempel ke sini kalau yang kanan. Begitupun yang kiri, kalau teman-teman pilih kiri saja misalnya, samping lidah kiri, maka nempelnya ke dinding gigi geraham atas yang kiri di sini. Oke? Jelas? Kalau dua-duanya gimana? Berarti nempel dua-duanya. Siapa yang sambil praktek? Coba dipraktekkan. Sambil gini, dibayangkan. Di mana ya? Di mana ya? Nggak apa-apa. Kalau perlu sampai meremelek. Mana ya? Mana ya? Gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Jelas? Itu tumpuannya di situ, huruf dot itu. Tumpuan makhrajnya di situ. Ya, tumpuan makhrajnya nempelnya di situ. Jadi penekanan huruf dot itu sumbernya dari situ. Dari pinggir lidah. Ya. Oke. Jelas dulu nggak? Sekarang teman-teman pilih. Boleh yang kiri aja, teman-teman boleh yang kanan aja, boleh dua-duanya. Ya. Oke. Setelah itu, kita belum praktek dulu. Ya, tapi kita pahami dulu mana letaknya. Oke, selanjutnya ujung lidah kita, ya, suka ada yang nanya nih, bang, kalau ujung lidahnya kemana? Ujung lidah kita, ya, nempel ke langit-langit depan, tapi cuman asal nempel lunak, bukan nempel sebagai tumpuan kuat. Kalau nempel sebagai tumpuan kuat, nanti jadi huruf dal. Jadi huruf dot itu tumpuan kuat, makhrajnya pinggir lidah depan, pinggir lidah belakang menyusur ke depan, dari yang kiri boleh, yang kanan boleh, dua-duanya boleh, nempel ke dinding gigi geraham atas kalau yang kiri dengan kiri, yang kanan dengan yang kanan. Oke, sudah bisa? Sudah? Nah, lalu pangkal lidahnya diangkat karena dia huruf tebal. Bo. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Kita coba scan video animasi makhrajnya, kan tadi sudah kita bahas makhrajnya. Kalau untuk huruf dot kita lihat nampak samping saja, makhrajnya nggak akan jelas. Makanya kita buat lagi di sini video animasi makhrajnya, spesial di buku saya. Teman-teman scan barcode nanti kalau sudah ada bukunya, ya, dan kita lihat seperti apa huruf dot dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dot. Mau nggak lihat huruf dot dari buku saya? Mau nggak? Mau? Mau? Mau nggak? Ini kita contohkan yang nempel kiri kanan ya. Dua-duanya nempel. Kalau pengen salah satu boleh, tinggal tempelin aja salah satu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Abaikan muka sayanya. Sekarang kita perlu lihat angle dari sini, huruf dot. Kalau lihat dari sini dia kurang jelas. Ya. Oke, perhatikan. Perhatikan baik-baik.
Nah, siap ya, siap ya. Nih huruf dot nih. Satu. Nih, ini pelafalan nempelnya gini nih. Saya lafalkan bareng-bareng dulu ya. Satu, dua, tiga. Bo, bi, bu, ab, id, ud, abbo, iddi, uddu. Jadi tumpuan kuatnya itu lihat. Tumpuan kuatnya di samping lidah. Kanan ataupun kiri. Oke. Ujung lidah kita tetap naik tapi bukan sebagai tumpuan kuat. Makanya warna yang lebih jelas di sini karena tumpuannya itu yang ini. Tumpuannya itu yang ini, makhrajnya yang ini. Oke. Nah, lalu posisi lidah kita hampir dominan semua terangkat. Ini buat nampak sampingnya, pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah kita bukan turun ke bawah tapi naik ke atas sehingga suaranya tebal. Coba lafalkan bareng-bareng. Bo. Mulutnya nggak pakai monyong ya. Mulutnya walaupun dia vokal A-nya berubah jadi O karena tebal, nggak pakai monyong tapi pangkal lidah naik. Bo, 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 boi, bu. Bang, yang lebih afdol nempelin yang kiri, yang kanan atau dua-duanya? Bebas, nggak ada yang lebih afdol. Pilih salah satu yang teman-teman mudah. Lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat pelafalannya nanti begini. Kalau pengen lihat nampak sampingnya temen, aduh kelihatan nggak? Ya, ini gini ya. Coba ya. 1, 2, 3. Bo, bi, bu, ab, id, ud, abbo, iddi, uddu. Seperti itu huruf do dilafalkan. Paham? Jadi ujung lidahnya tetap nempel ke depan, tapi tumpuannya di kiri kanan pinggir lidah teman-teman. Ujung lidahnya nggak apa-apa nempel ke langit-langit, tapi bukan tumpuan dalam pelafalan. Kalau tumpuan dalam pelafalan makhrajnya di depan nanti, jadi huruf dal. Ya, bo, bi. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Lihat. Dipraktekkan dari rumah. Ya, dipraktekkan dari rumah. Ya, coba. Bo, bi, bu, ab, id, ud, abbo, iddi, uddu. Jelas sampai sini? Hese pasti. Hese mah karena apa? Hese susah tuh Allah yang sudah menjanjikan Al-Quran itu mudah. Yang susah yang kita maksud adalah apa? Karena kita belum terbiasa dengan yang tepat. Tapi Allah sudah menjanjikan belajar Quran itu gampang, mudah. Insya Allah bagi siapa? Bagi orang yang dia bukan cuma nyari instan, bagi dia orang yang mau bersabar dalam belajar. Ya. Bo, bi, bu. Bo, bi, bu. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini sedikit lagi nih. Nah, teman-teman, nanti nggak perlu khawatir. Di buku saya kan nanti dibahas huruf dot ketika berharokat, gimana pelafalannya. Ketika dot dalam kondisi sukun, gimana pelafalannya. Ketika dot dalam kondisi bertasydid, gimana pelafalannya. Kesalahan yang sering kali terjadinya kita bahas juga di buku. Bahkan kita siapkan video belajarnya. Jadi nanti ada scan barcode video belajar bareng sama saya langsung. Ya, ada video belajarnya gitu ya, yang saya sudah buat, sudah kami edit juga. Nah, maka di sini ya, ini menarik nih. Iya Tad, sekarang saya banyak kemajuan Tad dan semakin paham. Alhamdulillah. Bukunya rilis belum Ustaz? Bukunya belum rilis. Ini pertengahan ini lagi kita siap cetak. Insya Allah akhir bulan atau awal bulan depan teman-teman bisa order. Makanya minimal teman-teman jangan lupa klik tombol ikuti warna merah di sini udah belum atau masih nangkring tombol ikutinya. Daripada lupa nama akunnya, siapa tahu sewaktu-waktu saya ganti nama akunnya. Ayo. Makanya klik tombol ikutinya dulu, ya. Oke. Nah, sekarang kita baca. Berarti faman farada do. Nah, di sini teman-teman menariknya adalah ada dua huruf dot di sini, ya. Nanti teman-teman dua huruf tebal di sini, ya. Huruf ro tebalkan, dot tebalkan tanpa memonyongkan bibir dua-duanya. Jangan ini. Fama farodo. Ingat, tebalnya huruf bukan pada bertumpu pada memonyongkan mulut tapi angkat pangkal lidah kita.
ya. Faman farada farada, mulutnya sama. Farada, ya. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tinggal teman-teman, satu lagi nanti teman-teman ketika do berharokat, kan ini do-nya tadi berharokat ya. Nah, dijelaskan di buku kita nih, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dod adalah ketika berharokat jangan sampai dibaca jadi huruf dal, jangan sampai dibaca tertukar dengan wo, tidak dilafalkan dengan kada tebal yang sempurna, dan dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Ini sudah kita bahas tadi semua ya. Ada nanti contoh-contoh pelafalannya juga ada di video belajarnya gitu ya. Ya, apa nih? Ustadz, aku sudah terlanjur beli yang lama yang besar gak ada huruf O-nya kayak farodo tapi semuanya A. Nah, itu berarti fitur yang lama Al-Qur'annya. Ini fitur terbaru yang fitur terbaru ini saya yang rekomendasikan pada pihak penerbit. Makanya di buku di Al-Qur'an yang baru ini yang tadi teman-teman udah bilang mau order di akhir nanti, itu dia sudah ada bedah hurufnya. Ya, bedah tajwidnya bukan cuma satu tapi banyak. Tuh. Ya, bedah tajwidnya, bedah hurufnya dilengkapi dengan sifat-sifatnya, dengan gambar makhrajnya gitu ya. Oke, sip. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sip, kita baca terakhir. Tadi yang mau Al-Qur'annya masih ada nggak? Boleh komen MAU. Tadi sih saya harus siapkan 40-30-an ya stoknya di akhir. Ya. Ada yang mau nggak? Boleh komen MAU dulu. Coba. Yang mau aja boleh komen MAU. Saya mau hitung soalnya nanti harus nyiapin berapa gitu maksudnya tim kita. Karena kan kita bisa kasih diskon 50%. Buat yang komen mau di sini, yang order dan komen mau di sini. Ya. 30 ya. 30 aja cukup nih ya. Nggak kurang. 30 sampai 40 lah maksimal ya. Oke, sekarang kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada Sadaqallahul azim.